minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada hudah, amma ba'da. Dewan juri yang dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah memasuki Ramadan 1444 Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh umat yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah aku wajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan Allah mewajibkan orang beriman untuk berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Apakah itu orang yang bertakwa? Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 3 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Jadi orang yang bertakwa yaitu satu, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada yang gaib. Apa saja yang gaib itu? Yang termasuk yang gaib adalah adanya malaikat, adanya iman, adanya akidah, adanya jin, adanya syaitan, adanya akhirat, dan lain sebagainya. Jadi orang yang berpuasa pasti percaya akan adanya yang gaib. Jika dia tidak percaya akan adanya yang gaib, berarti dia belum menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan sebenar-benarnya puasa Ramadan, sehingga tujuan Allah belum dia capai. Untuk selanjutnya, orang yang bertakwa yaitu menunaikan ibadah sholat. Mendirikan sholat di sini adalah menunaikan ibadah sholat fardu. Mentang-mentang di bulan Ramadan tidur kita adalah ibadah, diam kita adalah ibadah, sehingga kita tidur sampai lupa waktu, sampai lupa tidak melaksanakan ibadah sholat duhur, ibadah sholat asyar, karena kita tidur dengan alasan tidur kita adalah ibadah. Di bulan suci Ramadan ini ada sholat sunat yang tidak ada pada bulan-bulan selain Ramadan. Bagi orang yang bertakwa, selalu manfaatkan momen yang spesial ini, mumpung Ramadan, sebagai bukti bahwa kita senang akan kehadiran Ramadan.
kita pasti akan menunaikan ibadah sholat. Apa yang ada di bulan Ramadan? Iya betul, sholat tarawih. Ada yang alasan, maaf saya tidak bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih karena saya sedang bekerja mencari nafkah. Mencari nafkah ini wajib hukumnya karena harus menghidupi anak istri saya. Sedangkan sholat tarawih ini hukumnya adalah sunat. Nah, ini tandanya beliau belum terbuka hatinya untuk menerima Ramadan, untuk senang akan hadirnya Ramadan, supaya tubuhnya diharamkan oleh api neraka. Semoga segera terbuka hatinya bahwa kita sholat tarawih tidak harus berjamaah bersamaan dengan orang-orang ketika menunaikan ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih bisa kita lakukan dengan sendiri. Ketika kita selesai mencari nafkah, masih ada waktu untuk sholat tarawih. Sisihkan waktu itu. Ambil peluang ini selagi Ramadan masih ada. Sebelum kita kehilangan kesempatan. Iya, kalau tahun depan kita masih bisa menemui Ramadan lagi. Kalau sudah tidak bisa, kalau nafas kita sudah tidak ada lagi, ruh kita sudah lepas dari jiwa kita, dari raga kita, bagaimana kita bisa menunaikan ibadah sholat tarawih lagi? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Ramadan lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ayo kita buka hati kita. Bekerja, boleh bekerja, tapi tidak sepanjang waktu. Tidak akan kita bekerja dari maghrib sampai dengan subuh. Pasti ada waktu kita untuk berhenti dari bekerja. Nah, saat itu ambillah, walaupun hanya sebentar. Gunakan kesempatan ini selagi kita masih bisa bertemu dengan Ramadan. Kita akan menyesal jika nanti kita sudah tidak bisa bertemu dengan Ramadan lagi, jika ajal menjemput kita. Keimanan kita merupakan hal yang gaib, yang tidak bisa kita lihat dengan mata, namun kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat dengan ibadah kita, terlihat ketika kita hendak menghadap Allah. Itu kalau kita berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh berpuasa. Bukan hanya mendapat lapar dan haus, tapi juga menambah keimanan kita, menambah ibadah kita, menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Juga kitabnya. Tanda yang ketiga yaitu menafkahkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita sebesar-besarnya untuk menafkahkan rizki kita, membagikan rizki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika ada orang yang tidak bisa berbuka puasa karena tidak mempunyai sesuatu untuk berbuka, kewajiban kita adalah memberinya sesuatu untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Di Indonesia ini sudah banyak sekali orang yang menafkahkan rezekinya untuk membantu orang berbuka puasa. Di masjid-masjid, di musola-musola, di jalan-jalan, bahkan bapak-bapak polisi, guru-guru, dan relawan-relawan membagikan takjil berbuka puasa. Jika ada orang yang tidak bisa berbuka puasa karena tidak mempunyai sesuatu untuk berbuka, kewajiban kita adalah memberinya sesuatu untuk berbuka puasa. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Di Indonesia ini sudah banyak sekali orang yang menafkahkan rezekinya untuk membantu orang berbuka puasa. Di masjid-masjid, di musola-musola, di jalan-jalan, bahkan bapak-bapak polisi, guru-guru, dan relawan-relawan membagikan takjil berbuka puasa.
Alhamdulillah, di sini kita lihat bahwa derajat ketakwaan orang Indonesia sudah semakin tinggi. Ini adalah hikmah dari diwajibkannya orang beriman menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kebiasaan ini akan terus berlanjut di bulan-bulan selain Ramadan. Untuk yang keempat, yaitu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Bagaimana caranya beriman kepada Al-Quran? 1. Menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Orang yang beriman kepada Al-Quran, orang yang menunaikan ibadah puasa Ramadan akan menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Bukan menggunakan petunjuk para dukun, bukan menggunakan petunjuk para ahli peramal. Al-Quran satu-satunya petunjuk bagi orang yang beriman dan menunaikan ibadah puasa Ramadan yang disebut dengan muttaqin, orang yang bertakwa. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pembatas, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara orang yang bertakwa dan tidak bertakwa, antara yang benar dan yang salah, dan lain sebagainya. Dengan berpuasa Ramadan, kita akan membedakan orang yang beriman, orang yang bertakwa, dengan orang yang tidak beriman dan orang yang tidak bertakwa. Yang ketiga, menggunakan Al-Quran sebagai obat. Kita akan membedakan orang yang beriman, orang yang bertakwa, dengan orang yang tidak beriman dan orang yang tidak bertakwa. Yang ketiga, menggunakan Al-Quran sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran ini sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Jika kita belum menggunakan Al-Quran sebagai obat, berarti masih dipertanyakan keimanan kita. Sudahkah kita beriman kepada Al-Quran? Sudah kita percaya bahwa Al-Quran itu sebagai obat? Jika kita percaya bahwa Al-Quran sebagai obat, ketika hati kita gundah, ketika kita sakit hati, ketika dada kita sesak, kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Obat orang yang sedang sedih, yang sedang sesak dadanya adalah Al-Quran surat Al-Insyirah. Jika kita ketika sedih membaca surat tersebut sebagai obat kita, berarti kita benar-benar orang yang beriman kepada Al-Quran, dan kita menjadi orang yang takwa sesuai dengan tujuan Allah mewajibkan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Di sini kita akan mencapai tujuan Allah, sehingga puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, akan tetapi kita menuju tingkat takwa, menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan Allah memerintahkan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Jika masih ada
Jika kita percaya bahwa Al-Quran sebagai obat ketika hati kita gundah, ketika kita sakit hati, ketika dada kita sesak, kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Obat orang yang sedang sedih, yang sedang sesak dadanya adalah Al-Quran surat Al-Insyirah. Jika kita ketika sedih membaca surat tersebut sebagai obat kita, berarti kita benar-benar orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan kita menjadi orang yang takwa, sesuai dengan tujuan Allah mewajibkan kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Di sini kita akan mencapai tujuan Allah, sehingga puasa kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, akan tetapi kita menuju tingkat takwa, menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan tujuan Allah memerintahkan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan. Jika masih ada yang belum tahu bahwa Al-Quran itu sebagai obat, sudah kewajiban kita yang tahu untuk menyampaikan kepada yang belum tahu. Kalau kita tahu ada orang yang belum tahu dan kita tidak mau memberitahukannya, maka Allah akan melaknat kita. Juga makhluk-makhluk yang semua bisa melaknat juga akan melaknat kita. Karena Allah akan melaknat orang yang menyembunyikan ilmunya Allah. Termasuk mengetahui bahwa Al-Quran sebagai obat ini adalah ilmunya Allah. Jika kita tidak menyampaikannya kepada orang yang belum tahu, berarti kita menyembunyikan ilmunya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah akan melaknat orang yang menyembunyikan ilmunya Allah. Begitu juga makhluk-makhluk yang bisa melaknat. Semuanya akan melaknat kita karena kita tidak mau menyampaikan ilmunya Allah. Untuk itu, mari kita sama-sama kita sampaikan kepada para muslimin, muslimat, mukminin, mukminat tentang Al-Quran sebagai obat. Jangan kita terpancang lagi kepada obat-obatan kimia. Jangan kita terpancang lagi kepada sesuatu yang melupakan kita dari Al-Quran. Ajak semua orang berobat dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Untuk beriman kepada Al-Quran selanjutnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai penasehat dalam hidup kita. Itu adalah tanda bahwa kita orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan itu adalah tanda bahwa kita orang yang bertakwa kepada Allah. Untuk tanda orang yang bertakwa kepada Allah yang keempat, yaitu yang kelima ya. Ya, benar, yang kelima. Yang pertama yang gaib, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga menafkahkan rizkinya, yang keempat kepada Al-Quran, dan sekarang yang kelima adalah percaya atau beriman kepada hari akhir. Jika kita benar-benar berpuasa Ramadan dengan benar, maka kita pasti percaya akan adanya hari akhir, akan adanya akhirat, akan adanya kehidupan setelah mati, akan adanya surga, adanya neraka. Jika kita belum percaya akan adanya akhirat, berarti puasa kita masih kurang tepat.
harus diperbaiki lagi. Ibadah kita harus ditambah-tambah lagi, harus memperbanyak istighfar supaya kita mencapai derajat orang yang bertakwa. Barang siapa yang melaksanakan kelima hal tersebut, mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Mereka termasuk orang-orang yang mendapat Subhanahu wa ta'ala sehingga menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Lagu Roma Irama. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Karena itu bertakwalah dengan takwa yang sebenarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Kita semua mencapai derajat takwa, bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan sampai akhir dan dalam keadaan baik, sehat walafiat, tambah iman Islam kita dan juga ketakwaan kita. Kita awali dari diri kita sendiri untuk menuju menjadi orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.